warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mini dengan NIM 2359 1004. Di sini. Nah, hari ini kita bercerita tentang resolusi jihad. Coba bayangkan sebentar. Kita kembali ke tahun 1945. Indonesia itu baru saja lahir sebagai sebuah negara. Pada tanggal 17 Agustus itu baru lewat beberapa minggu dan seluruh rakyat masih merasakan euforia kemerdekaan. Rumah-rumah dihiasi bendera, orang-orang berpelukan, anak-anak berjanji, tapi suasana bahagia itu tiba-tiba berubah. Begitu kabar mulai menyebar, tentara Belanda datang kembali. Mereka bergabung dengan tentara sekutu, masuk melalui Surabaya, membawa senjata, tank, dan ancaman. Indonesia yang pada saat itu yang baru saja merdeka langsung diguncang rasa yang begitu cemas dan menakutkan. Dan dari sinilah cerita sejarah ini bisa dimulai. Nah, ketika Belanda datang ke Surabaya pada saat itu, kota pejuang langsung menjadi pusat kegelisahan. Pemuda-pemuda mulai berlatih dengan bambu runcing, rakyat kota mulai resah, di jalan-jalan orang mulai bertanya-tanya, kalau Belanda mau menjajah lagi, apakah kita harus diam? Saat rakyat bingung, semua mata tertuju pada satu kelompok yang selama ini menjadi panutan spiritual dan moral para ulama, yaitu para ulama. Karena mereka sejak dulu, rakyat Indonesia itu selalu percaya bahwa para ulama bukan hanya mengajarkan agama, tetapi juga memberi arah dalam masa-masa genting. Dan itulah yang membawa kita ke sebuah tempat yang sangat penting dalam sejarah bangsa. Lahirnya resolusi jihad yaitu Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama sepakat membela tanah air dan dari penjajah itu hukumnya wajib dan fardu ain. Wajib bukan saran, bukan pilihan, tapi kewajiban. Kabar itu sangat menyebar cepat, bahkan lebih cepat dari broadcast WA zaman sekarang. Dari masjid ke masjid, dari pesantren ke pasar, semua orang membicarakan keputusan itu. Nah, bayangkan rasanya pemuda yang tadinya ragu jadi yakin. Santri yang biasanya baca kitab di pesantren langsung bilang, kami ikut berjuang. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya merasa ini bukan sekadar perang, ini ibadah loh. Menyala, yaitu begitu kabar resolusi jihad ini menyebar ke Surabaya, berubah total. Rakyat yang pada saat itu datang dari berbagai desa yang membawa bambu runcing, ada yang bawa alat seadanya, ada bahkan ada yang cuma bawa semangat dan takbir saja. Nah, pada tanggal 27 Oktober pada saat itu pecahlah pertempuran besar pertama, yaitu Surabaya benar-benar bergolak panas. Tapi puncaknya itu ada pada tanggal 10 November 1945. Sebelum hari itu sempat terjadi insiden di Hotel Yamato ketika pemuda naik ke atap dan merobek bagian biru pada bendera Belanda. Merah putih tetap berkibar. Dan ada satu suara yang tiap kali kita dengar rekamannya itu bikin bulu kuduk kita berdiri, yaitu suara Bung Tomo dengan teriaknya yang khas. Dan pada akhirnya, pagi 10 November, udara Surabaya yang dipenuhi oleh bom, tembakan, dan dentuman meriam. Tapi rakyat tidak gentar. Para pemuda maju dengan takbir, para santri maju dengan bambu runcing, para ulama memberi nasihat, memimpin doa, bahkan ikut turun langsung ke medan tempur. Dan nama yang paling diingat dalam pertempuran ini adalah Bung Tomo, orator muda yang membakar semangat rakyat lewat siaran radio.
Allahu Akbar. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan menyerah kepada siapapun juga. Jadi, setelah kita dengar cerita ini, semoga kita sadar bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukan hadiah, tapi buah dari keberanian orang-orang, bahkan yang rela mengorbankan nyawanya. Tugas kita bukan mengangkat senjata, tapi mengangkat semangat. Semangat belajar, semangat jadi orang baik, semangat membela kebenaran, dan semangat membela bangsa kita sendiri, karena bangsa ini akan maju kalau kita yang muda mau berjuang. Karena bangsa ini akan maju kalau kita yang muda ini mau berjuang. Dan inilah cerita dari resolusi jihad kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.